Posisi dan antara pada rapatnya sebagai undangan. Jadi kita juga kan regulator semuanya rapat biasanya antar regulator aja. Kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang memanage bisnis yang besar itu, dan antara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depan. Di undang-undangnya boleh tuh boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu. Ada yang berbeda dari rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK hari ini. Untuk pertama kalinya, Danantara ikut hadir dalam rapat koordinasi yang selama ini hanya diikuti oleh para regulator sektor keuangan. Lalu, apakah ini berarti Danantara kini menjadi bagian dari KSSK? Apakah lembaga pengelola investasi negara itu ikut menentukan kebijakan ekonomi nasional? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan penjelasannya usai rapat. Simak informasi selengkapnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, rapat koordinasi KSSK sore ini digelar atas arahan Presiden. Dalam rapat tersebut, pemerintah mengundang Danantara. Hadir mewakili Danantara adalah Chief Executive Officer Rosan Roeslani dan Chief Operating Officer Doni Oskaria. Menurut Purbaya, rapat berlangsung dinamis. Seluruh peserta sepakat memperkuat koordinasi agar kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai otoritas ekonomi tetap selaras dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Meski disebut sebagai rapat perdana KSSK+, Purbaya menegaskan posisi Danantara bukan sebagai anggota baru KSSK. Ia menjelaskan, Danantara hadir hanya sebagai pihak yang diundang. Selama ini, rapat KSSK umumnya hanya diikuti regulator, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Namun kali ini, pemerintah ingin memperoleh masukan langsung dari pelaku yang mengelola aset dan bisnis berskala besar. Menurut Purbaya, masukan dari Danantara dinilai positif karena membantu regulator melihat kondisi nyata dunia usaha, bukan hanya berdasarkan data statistik. Ia mengatakan, regulator memang selama ini banyak bekerja menggunakan data. Namun terkadang, interpretasi terhadap data bisa berbeda dengan kondisi real di lapangan. Karena itu, informasi dari Danantara diharapkan membuat kebijakan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Meski demikian, Purbaya menegaskan, kehadiran Danantara tidak mengubah mekanisme pengambilan keputusan di KSSK. Danantara tidak memiliki hak suara dalam rapat. Seluruh keputusan tetap diambil oleh 4 anggota utama KSSK, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Bahkan, jika pembahasan menyangkut isu yang berkaitan langsung dengan kepentingan bisnis Danantara, pihak Danantara tidak akan ikut dalam proses pengambilan keputusan. Dengan kata lain, fungsi Danantara hanya sebatas memberikan masukan dan memperkaya perspektif regulator sebelum keputusan ditetapkan. Purbaya juga memastikan pelibatan Danantara tidak memerlukan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Menurutnya, regulasi yang berlaku sudah memberikan ruang bagi KSSK untuk mengundang lembaga atau pihak lain dalam rapat apabila diperlukan. Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menanggapi perubahan di jajaran Bank Indonesia setelah pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur BI. Ia mengatakan pergantian tersebut tidak banyak mengubah dinamika KSSK karena Destri Damayanti bukan sosok baru. Menurut Purbaya, Destri sudah lama terlibat dalam proses koordinasi KSSK. Bahkan sebelumnya pernah memiliki pengalaman di Bank Indonesia
maupun lembaga penjamin simpanan, sehingga dinilai memiliki pengetahuan yang sangat baik mengenai stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter. Menjawab pertanyaan mengenai calon gubernur Bank Indonesia yang definitif, Purbaya mengaku belum mengetahui nama-nama kandidat. Saat ditanya apakah dirinya menjadi salah satu calon, ia menjawab sambil bercanda bahwa dirinya sudah lama menjadi isu abadi, tetapi hingga kini tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Purbaya juga mengatakan belum ada arahan Presiden terkait proses penunjukan Gubernur BI yang baru. Selain membahas sektor keuangan, Purbaya juga menyinggung kondisi fiskal pemerintah daerah. Ia mengungkapkan pemerintah pusat sedang memonitor seluruh daerah untuk melihat apakah terdapat pemerintah daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai maupun membiayai layanan dasar setelah penyesuaian transfer ke daerah atau TKD. Menurutnya, pemerintah sedang menghitung kebutuhan masing-masing daerah. Ada peluang pemberian tambahan dana bagi daerah yang membutuhkan. Namun, keputusan akhirnya tetap menunggu arahan Presiden. Di akhir keterangannya, Purbaya juga memastikan KSSK telah mengantisipasi sentimen pasar setelah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia. Ia menegaskan pesan utama pemerintah kepada pelaku pasar adalah bahwa koordinasi kebijakan tetap solid. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS akan terus menjaga kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus tetap ramah terhadap pasar atau market friendly. Kehadiran Danantara dalam rapat KSSK menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperkuat koordinasi antara regulator dan pengelola aset negara agar setiap kebijakan ekonomi lebih sesuai dengan kondisi dunia usaha. Namun pemerintah juga menegaskan independensi KSSK tetap terjaga karena kewenangan pengambilan keputusan tidak berubah dan tetap berada di tangan 4 anggota utama KSSK. Di tengah transisi kepemimpinan Bank Indonesia, pemerintah juga berupaya memberikan kepastian kepada pelaku pasar bahwa arah kebijakan ekonomi nasional tetap konsisten dan stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan kami selesai melakukan rapat koordinasi KSSK. Atas arahan Bapak Presiden kami mengundang dan antara juga Pak Rosan dan Pak Doni hadir dalam rapat pada sore hari ini. Kalau urusan detailnya nanti kita akan ketemu hari Senin. Saya ceritakan rapat berlangsung amat dinamis dan semua setuju untuk koordinasi bekerja lebih erat memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan di seluruh sektor ekonomi kita selaras dan akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depan. Itu aja mungkin dari saya. Kalau pertanyaan silakan. Iya. Baik. Terima kasih Pak Menteri Keuangan selaku koordinator KSSK. Jadi ini akan ada pertemuan resmi jumpa pers kita di hari Senin terkait dengan rapat berkala ini. Namun kalau ada pertanyaan mungkin lebih kepada tidak substansi. Silakan. Gimana, Pak? Saya Alve dari Kumparan. Izin tanya Pak, ini kan rapat perdana KSSK Plus ya Pak. Mungkin bisa dijelasin Pak soal KSSK Plus ini, karena kan dengan adanya Danantara nambah lagi. Posisi Danantara di sini tuh seperti apa? Lalu dengan mundurnya Gubernur BI ini kan berarti pemainnya ganti lagi ya Pak, banyak yang ganti. Mungkin bisa dijelasin gimana caranya untuk meyakinkan pasar Pak. Terima kasih. Posisi Danantara pada rapatnya sebagai undangan. Jadi kita juga kan regulator semuanya rapat bisa antar regulator aja. Kadang-kadang kami ingin mendengar masukan langsung dari pelaku bisnisnya yang memanage bisnis yang besar itu. Dan Danantara memberikan masukan yang cukup positif pada rapat sore hari ini. Artinya kita bisa dapat informasi yang lebih untuk memastikan kebijakan kita lebih tepat sasaran ke depannya. Jadi betul mundurnya Gubernur BI Pak, gimana caranya meyakinkan pasar? Kan pemainnya ganti lagi nih Pak, berarti KSSK. KSSK sebetulnya
banyak yang ganti kan. Ibu Desi bukan pemain lama, pemain baru kan, dia pemain lama yang boleh. Pemimpin-pemimpinnya maksudnya Pak. Jadi dia sudah terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI. Jadi knowledge-nya amat baik dan amat mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya. Ada lagi? Yang lain? Silakan ya, silakan. Pak, dengan adanya Danantara masuk KSSK ini, Pak Maulana dari Investor Trust ada dua pertanyaan. Pertama, keterlibatan KSSK ini sebagai observer atau Danantara ini sebagai observer atau memang nanti ketika rapat-rapat lain akan diikut sertakan, dan apakah memiliki pengaruh atau keputusan kemudian untuk memitigasi konflik kepentingan, karena Danantara menerbitkan Patriot dan Merah Putih Bond itu nanti gimana ya Pak? Terus apakah pelibatan ini butuh revisi Undang-Undang P2SK Pak? Tidak, di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu, dan beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa. Dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, Danantara nggak akan ikut nih dalam mengambil keputusannya. Dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum-umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil. Pak, berarti hanya memberi masukan ya Danantara, bukan mengambil kebijakan? Bukan, sampai sekarang masih memberi masukan, dan untuk kita berguna sekali untuk melihat keadaan yang nyata di dunia bisnis, dunia yang sedang ditangani Danantara. Kalau kita kan regulator biasa di belakang melihat data-data aja. Kadang-kadang ada kemungkinan menerjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan di situ. Terima kasih. Satu lagi ya, Kan Mahir. Satu lagi, diwakili. Kita akan ketemu lagi Senin. Ini masih banyak ya. Ya, Senin jadwal pagi. Ya. Izin Pak Menteri, Elvina dari Metro TV. Pak, terkait DBH dan P3K, Pak Menteri Dalam Negeri kemarin bilang sudah ada beberapa daerah yang melakukan efisiensi namun masih mengalami kesulitan. Pertanyaannya, daerah mana aja yang mengalami masalah paling urgent terkait belanja pegawai, dan kapan target pemerintah akan mencairkan DBH yang tertunda? Terakhir, apakah pemerintah pusat dapat memastikan tidak ada P3K yang dirumahkan atau tidak menerima gaji akibat keterbatasan fiskal daerah? Ini sejak ada pemotongan tarif ke daerah (TKD), kita sudah menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa survive ya, atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau minimum activity. Jadi saya monitor terus setiap daerah di seluruh Indonesia mana yang kira-kira kurang, dan kita hitung mungkin berapa, sampai itu ya 490 daerah yang mungkin akan mendapatkan tambahan dana. Tapi itu tergantung pada nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Jadi peluangnya ada, tinggal nanti petunjuk Bapak Presiden seperti apa. Saya pikir cukup ya. Senin kita akan ketemu lagi ya, jam 9. Di sini juga.